Halo semuanya, sebelum memulai video ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Francisca Indah Widayati. Saya Lucia Febianti Tasya. Saya Cynthia. Saya Daniel Saputra. Dan saya Satrio. Pada kesempatan ini kami akan menceritakan cerita lucu Pak Adi mengajar metode simplex. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, Mama, Adik, kami bertemu tanpa Adi yang mengajar simplex. Tontonlah video kami, dengarkan cerita kami. Pak Adi mengajar dengan penuh semangat. Agar menghilangkan dengan hati harus kita dibuat jelas sampai kami dengar cerita kami dengan penuh semangat. Metode simplex menjadi seru. Kami tertawa, kami belajar. kami mengajar dengan penuh Sabar. kami lagi tontonlah video kami. Manggalah cerita kami. Pak Adi mengajar dengan penuh semangat metode simplex. Cerita lucu Pak Adi mengajar metode simplex. Suatu hari di kelas, Pak Adi, seorang dosen yang dikenal memiliki gaya mengajar yang unik, sedang menjelaskan tentang metode simplex kepada para mahasiswa yang sedang gelisah karena persiapan ujian. Pak Adi memulai pelajaran dengan senyum lebar. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas metode simplex. Jangan khawatir, saya akan buat ini semenyenangkan mungkin dengan musik dangdut. Para mahasiswa terkejut dan mulai tertawa. Pak Adi langsung menyalakan musik dangdut yang keras dan berkata, lagu pertama, Kopi Dangdut. Mengapa kita butuh kopi? Karena simplex itu seperti kopi, tidak terlalu manis tapi bikin kamu tetap terjaga. Apa kita butuh kopi karena simplex? Seperti kopi tak terlalu manis, Tapi tetap nikmat bikin kita tetap terjaga. Simplex, ayo belajar dengan kopi kita makin semangat. Pakai keyboard stimulas yang makin menggugah. Keuntungan pasti bisa pilih dari sifat. Lalu akan jadi lebih tepat. Semua kendala kita atasi, capai solusi optimal. Simplex, ayo belajar dengan kopi. Kita makin semangat pakai keyboard. Tujuan radio mempertimbangkan keuntungan pasti bisa. Jangan takut, kita bisa lihat aja cepat besar.
dahulu mari belajar simplex bikin kehidupan. Simplex ayo belajar dengan kita. Makin semangat pakai report itu radio kedokteran. Pak Adi kemudian menulis di papan tulis maksimal Z sama dengan 3X ditambah 2Y dengan kendala-kendala yang terlihat rumit di mata mahasiswa. Jangan khawatir, kita akan melalui ini bersama-sama seperti kita menikmati kopi dangdut dengan santai dan penuh energi. Setelah beberapa menit, Pak Adi melanjutkan. Sekarang kita lanjutkan dengan lagu kedua, Goyang Nasi Padang. Kalau dalam metode simplex, kamu akan merasa seperti nasi padang. Banyak pilihan, tapi kamu harus memilih yang terbaik. Dalam simplex banyak pilihan, Seperti nasi padang, beragam hidangan, tapi jangan bingung, jangan ragu, pilih yang terbaik untuk tujuanmu. Goyang simplex, pilih yang terbaik. pilih kolom pilih baris dengan tepat. Jangan bingung, Jangan ragu, solusi optimal pasti didapat. Banyak variabel harus dihitung, tapi jangan takut kita bisa satukan. Investasi semua harus tepat, maksimalkan keuntungan jadi hebat. Goyang simplex ini yang terbaik, pilih kolom, pilih baris dengan tepat. Jangan bingung, jangan ragu, solusi optimal pasti didapat. Dalam simplex kita harus cermat. Pak Adi menambahkan contoh soal, misalkan kita ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi dua jenis produk A dan B. Produk A menghasilkan keuntungan 3 kali dan produk B menghasilkan 2Y. Namun ada batasan dalam bahan baku dan waktu. Maka kita harus memilih kombinasi produk yang memberi keuntungan maksimal. Mahasiswa mulai tertawa karena Pak Adi menari sedikit sambil menjelaskan soal itu. Begitu sampai di solusi, kita harus berhenti sebentar. Kita semua tahu bahwa dalam hidup, kadang kita harus berhenti sejenak untuk menikmati apa yang sudah kita capai. Seperti kita berhenti sejenak setelah mendengar lagu Kopi Dangdut. Lalu Pak Adi memainkan lagu ketiga. Dalam simplex banyak pilihan, seperti nasi padang, beragam hidangan, tapi jangan bingung, jangan ragu, pilih yang terbaik untuk tujuanmu. Goyang simplex, pilih yang terbaik. pilih kolom pilih baris dengan tepat. Jangan bingung, Jangan ragu, solusi optimal pasti didapat. Banyak variabel harus dihitung, tapi jangan takut kita bisa satukan. Investasi semua harus tepat, maksimalkan keuntungan jadi hebat. Goyang simplex ini yang terbaik, pilih kolom, pilih baris dengan tepat. Jangan bingung, jangan ragu, solusi optimal pasti didapat. Dalam simplex kita harus cermat. Jadi teman-teman, pada titik tertentu dalam metode simplex, kita akan menemukan solusi yang optimal. Nah, seperti kita berhenti di tempat yang tepat saat menikmati kopi dan dangdut, ujar Pak Adi dengan ceria. Mereka melanjutkan, sekarang kita coba soal lain-lainnya. Misalnya, kita punya batasan X kurang dari sama dengan
4, dan Y kurang dari sama dengan 5. Mari kita tentukan titik-titik atasnya. Kita nggak boleh narik lor, metode simplex harus cepat. Setiap langkah harus dikalkulasi supaya solusi terbaik. Jangan narik, kita harus cepat. Pilih keyboard, jangan sampai salah. Goyang simplex, optimalkan Z, cari solusi yang tepat. Jangan terlambat, titik yang tepat harus ditemukan. Jangan lihat, berbalut tabel, terus melangkah. Keuntungan maksimal pasti tercapai. Jangan narik, kita harus cepat. Pilih pivot, jangan sampai salah. Goyang simplex, optimalkan Z, cari solusi yang tepat dan Terlambat. Seperti next dangdut yang seru, kita nggak boleh datang telat. Optimalkan langkah, terus maju sampai kita capai solusi optimal. Jangan narik, kita harus cepat. Pilih jangan sampai salah. Goyang simplex, optimalkan Z, cari solusi yang tepat. Pak Adi berhenti sejenak berkata, lihat, dalam simplex kita tidak boleh ngaret loh. Kita harus selalu mengoptimalkan titik yang paling tepat. Seperti kita tidak boleh terlambat menghadiri pesta dangdut. Akhirnya Pak Adi memainkan lagu terakhir yang mengembirakan. Jangan sampai kalian pusing ya, metode simplex memang sedikit membingungkan. Tapi jangan, kita pasti nikmati prosesnya sampai kita pusing nggak masalah. bisa berpikir dan masih yang tepat. Jangan takut, kita pasti bisa. Solusi optimal kita raih bersama. Mungkin awalnya terasa rumit, tapi percaya kopi dan sedikit semangat bakal sampai di solusi terbaik. Pusing gak masalah, kita tetap bisa menjadi tripod dan rasio yang tepat. Jangan takut. Kita pasti bisa solusi optimal. Kita raih bersama. Pusing-pusing saja.
akan membawa kita ke solusi optimal. Seperti lagu ini, kadang kita harus jatuh cinta pada proses, bukan hanya hasil. Pak Adi bersenandung sedikit membuat suasana semakin santai. Akhirnya, Solusi optimal sudah kita cari dengan simples kita belajar perlahan, hasil terbaik pasti datang nanti, dan aku tak bisa berhenti mencari solusi yang tepat dengan silex. Kita pasti sampai ke titik optimal yang kita harapkan, langkah demi langkah kita teruskan. Meski kadang terasa rumit, namun kita yakin kita pasti bisa dengan metode ini solusi tercapai, dan aku tak bisa berhenti mencari solusi yang tepat. Dengan simplex kita pasti sampai ke titik optimal yang kita harapkan. Before dan lastly kita hitung, tabel kita perbarui dengan cermat. Akhirnya kita gantungkan solusi yang terbaik. Tak bisa yang tepat dengan simplex, kita pasti sampai ke titik optimal yang kita harap. Pak Adi mengakhiri kelas dengan senyum. Ingat teman-teman, dalam simplex kita harus bisa bersabar dan menikmati proses. Seperti lagu ini, pelan-pelan tapi pasti. Ingat teman-teman, dalam simplex kita harus sabar dan menikmati proses. Langkah demi langkah kita hitung cermat sampai solusi optimal tercapai. Sabar teman-teman, kita pasti bisa menikmati proses. Jangan terburu-buru, dengan simplex kita raih yang terbaik, keuntungan besar akan kita dapatkan. Meskipun rumitnya, kita terus tegas dan berusaha.
Setiap report dan rasio dihitung, solusi optimal pasti kita temukan. Sabar teman, teman kita pasti bisa. Nikmati proses, jangan terburu-buru. Dengan Simplex kita raih yang terbaik, keuntungan besar akan kita dapatkan. Setelah kelas selesai, mahasiswa merasa lebih santai dan siap menghadapi ujian berkat humor dan musik dangdut yang dibawakan Pak Adi. Contoh soal, max Z sama dengan 3x tambah 2y subject to x tambah y kurang dari sama dengan 4, 2x tambah y kurang dari sama dengan 5, xy lebih dari sama dengan 0. Solusi optimalnya, Pak Adi memastikan semua orang paham cara menggunakan metode simplex untuk menemukan nilai X dan Y yang menghasilkan Z terbesar. Solusi dan langkah-langkah menggunakan metode simplex. Pak Adi melanjutkan pelajaran dengan semangat. Oke teman-teman, kita sudah siap untuk mencari solusi. Sekarang kita mulai langkah pertama. Siapkan dirimu, kita akan bernyanyi sambil belajar. Pak Adi pertama-tama menunjukkan cara menyusun tabel simplex. Langkah 1, menyusun tabel simplex. Pak Adi pertama-tama menunjukkan cara menyusun tabel simplex. Jangan khawatir, kalau kalian bingung, ingat saja, seperti lagu Kopi Dangdut, sepanjang langkahnya kita tetap semangat. Apa kita butuh kopi karena simplex? Seperti kopi tak terlalu manis, Tapi tetap nikmat bikin kita tetap terjaga. Simplex, ayo belajar dengan kopi kita makin semangat. Pakai keyboard, hitungan yang maksimalkan. Keuntungan pasti bisa pilih kalau dari sifat. Lalu kita akan jadi lebih tepat. Semua kendala kita pasti capai solusi optimal. Simplex, ayo belajar dengan kopi. Kita makin semangat pakai keyboard. Hitungan rasio optimalkan keuntungan pasti bisa. Jangan takut, kita bisa lihat aja jangan besar. Kopi dangdut mari belajar simplex bikin kepilihan. simplex, ayo belajar dengan kita. Makin semangat pakai report, hitung rasio optimalkan. Langkah 2, menentukan kolom pivot. Pilih kolom dengan koefisien negatif tertinggi. Pak Adi melanjutkan. Langkah kedua adalah kita melihat nilai dalam baris step. Pilihlah yang paling negatif. Di sini -3 untuk X adalah yang terbesar. Jadi X adalah variabel yang akan kita pilih. Dalam simplex banyak pilihan, Seperti nasi padang beragam hidangan. Tapi jangan bingung, jangan ragu, pilih yang terbaik untuk tujuanmu. Kalau yang simplex, pilih yang terbaik. pilih kolom pilih baris dengan tepat.
optimal pasti didapat. Banyak varian dengan itu, tapi jangan takut kita bisa tentukan. Inovasi harus tepat, maksimalkan keuntungan jadi hebat. Goyang Simplex ini yang terbaik, pilih kolom, Pilih baris dengan tepat, jangan bingung, jangan ragu, solusi optimal pasti didapat. Dalam Simplex kita harus hebat. Pak Adi melanjutkan, sekarang kita pilih kolom pivot dan baris pivot. Baris pivot dipilih berdasarkan rasio RHS dengan koefisien positif di kolom pivot. Rasio untuk S1 RHS atau X sama dengan 4 dibagi 1 sama dengan 4. Rasio untuk S2 RHS X sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Jadi baris pivot kita adalah S2 karena rasio 2,5 lebih kecil. Dan di langkah yang ketiga, menyusun tabel baru setelah pivot. Pak Adi melakukan perhitungan langkah demi langkah untuk membuat tabel baru setelah melakukan pivot. Kita akan menggunakan pivot untuk memperbarui tabel Simplex dan mengganti nilai-nilai yang ada. Kita nggak boleh ngaretot, metode Simplex harus cepat. Setiap langkah harus kita kalkulasi supaya solusi terbaik. Jangan ngaret, kita harus cepat. Pilih pivot, jangan sampai salah. Goyang Simplex, optimalkan Z, cari solusi yang tepat. Jangan terlambat, titik yang tepat harus ditemukan. Jangan ragu, jangan bimbang, perbarui tabel, terus melangkah. Keuntungan maksimal pasti tercapai. Jangan ngaret, kita harus cepat. Pilih pivot, jangan sampai salah. Goyang Simplex, optimalkan Z, cari solusi yang tepat yang terlambat. Seperti nesta dangdut yang seru, kita nggak boleh datang telat. Optimalkan langkah, terus maju sampai kita capai solusi optimal. Jangan ngaret, kita harus cepat. Pilih pivot, jangan sampai salah. Goyang Simplex, optimalkan Z, cari solusi yang tepat. Langkah 4, interpretasi solusi. Pak Adi melanjutkan dengan senyum. Sekarang kita sudah selesai. X sama dengan 2,5 dan Y sama dengan 2. Artinya, kita memproduksi 2,5 unit produk A dan 2 unit produk B untuk memaksimalkan keuntungan. Cukup mudah bukan? Jangan lupa belajar matematika biar bisa seasik dangdut. Apa kita butuh kopi karena Simplex? Seperti kopi tak terlalu manis, Tapi tetap nikmat gigit kita tetap terjaga. Simplex, ayo belajar dengan kopi kita makin semangat. Pakai
import stimulus yang maksimalkan. Keuntungan pasti bisa pilih kalau dari sifat. Lalu kita jadi lebih tepat. Semua kendala kita atasi, capai solusi optimal. Kompleks, ayo melangkah dengan lebih. Kita makin semangat, pakai report. Sumber radio mempertimbangkan keuntungan pasti bisa. Jangan takut, kita bisa lihat teman besar. Lebih dahulu mari belajar Simplex bikin kehidupan. Simplex ayo belajar dengan kita. Makin semangat, pakai report, itu radio bergerak. Pak Adi menutup kelas dengan penuh semangat. Jadi teman-teman, metode Simplex itu seperti kopi dangdut. Kita nikmati setiap langkahnya sampai akhirnya sampai ke solusi optimal. Jangan lupa untuk latihan dan kalian pasti bisa. Kesimpulannya, dengan langkah-langkah di atas, Pak Adi berhasil mengajarkan mahasiswa tentang metode Simplex dengan cara yang santai, penuh energi, dan pastinya dengan musik dangdut yang membuat suasana lebih hidup. Mahasiswa pun merasa lebih siap dan percaya diri untuk menghadapinya. Contoh soal metode Simplex dengan 3 kendala. Pak Adi kembali memulai kelasnya dengan penuh semangat. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan soal yang sedikit lebih kompleks, 3 kendala. Tapi tenang saja, kita tetap bisa santai dan bernyanyi bareng. Kita mulai dengan soal berikut ini. Soal max Z sama dengan 4X tambah 3Y. Subjek 2, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8, 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 6, X tambah Y lebih kecil sama dengan 4, X, Y lebih besar sama dengan 0. Langkah 1, menyusun tabel Simplex awal. Pak Adi menulis di papan tulis dan mulai menjelaskan. Langkah pertama, kita susun tabel Simplex. Jadi kita perlu menambahkan variabel slack untuk setiap kendala. Seperti biasa. Apa kita butuh kopi teman Simplex? Seperti kopi tak terlalu manis, tapi tetap nikmat bikin kita tetap terjaga. Simplex, ayo belajar dengan kopi kita makin semangat. Pakai report, stimulus yang maksimalkan. Keuntungan pasti bisa pilih kalau dari sifat. Lalu kita jadi lebih tepat. Semua kendala kita atasi, capai solusi optimal. Simplex, ayo melangkah dengan lebih. Kita makin semangat, pakai report. Sumber radio mempertimbangkan keuntungan pasti bisa. Jangan takut, kita bisa lihat teman besar. Lebih dahulu mari belajar Simplex bikin kehidupan. Simplex, ayo belajar dengan kita. Makin semangat, pakai report, itu radio bergerak. Nah, di langkah yang kedua menentukan kolom pivot. Pak Adi menunjukkan cara memilih kolom pivot. Kita harus melihat nilai paling negatif di baris C. Di sini min 4. Untuk X adalah yang terbesar. Jadi kita pilih X sebagai kolom pivot.
Dalam Simplex banyak pilihan, Seperti nasi padang beragam hidangan, tapi jangan bingung, jangan ragu, pilih yang terbaik untuk tujuanmu. Goyang Simplex, pilih yang terbaik. pilih kolom pilih baris dengan tepat. Jangan bingung, Jangan ragu, solusi optimal pasti didapat. Banyak varian dengan begitu, tapi jangan takut kita bisa satukan. Investasi semua harus tepat, maksimalkan keuntungan jadi hebat. Goyang Simplex, pilih yang terbaik, pilih kolom. pilih baris dengan tepat. Jangan bingung, jangan ragu, solusi Optimal pasti didapat. Dalam Simplex kita harus cermat. Langkah 3. Menyusun tabel baru setelah pivot. Pak Adi melanjutkan dengan senyum. Sekarang, kita akan lakukan pivot untuk memperbarui tabel. Seperti lagu potong bebek angsa, kita potong dan ubah-ubah angkanya. Langkah 4. Interpretasi solusi. Pak Adi mengakhiri penjelasan dengan penuh semangat. Jadi, solusi optimalnya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan keuntungan maksimalnya adalah Z sama dengan 12. Mudah kan? Seperti lagu Kopi Dangdut, kita nikmati prosesnya sampai selesai. Para mahasiswa pun merasa lebih memahami metode Simplex berkat penjelasan yang penuh warna dan lagu dangdut yang menghibur. Kesimpulannya, dengan langkah-langkah ini kita berhasil memecahkan soal dengan 3 kendala dan menemukan solusi optimalnya. Pak Adi mengajarkan dengan cara yang menyenangkan, membuat metode yang tampaknya rumit menjadi lebih mudah dipahami. Lanjutkan pembahasan tentang pivot dan RHS dalam metode Simplex. Pak Adi melanjutkan penjelasannya dengan lebih mendalam mengenai istilah pivot dan RHS. Dua konsep penting dalam metode Simplex yang harus dipahami dengan baik. Satu, apa itu pivot? Pak Adi mulai menjelaskan. Kita sudah tahu pivot adalah langkah di mana kita memilih satu elemen tertentu dalam tabel Simplex untuk kita ubah dan sesuaikan. Pivot ini sangat penting karena itu akan membawa kita menuju solusi optimal. Lalu, Pak Adi menambahkan, di tabel Simplex kita punya dua komponen utama yang harus kita fokuskan ketika memilih pivot. Kolom pivot dan baris pivot. Kolom pivot, kolom ini dipilih berdasarkan nilai paling negatif pada baris Z yang menunjukkan arah kita menuju solusi optimal. Nilai yang paling negatif menunjukkan bahwa variabel tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Kedua, ada baris pivot. Setelah memilih kolom pivot, kita perlu memilih baris pivot berdasarkan perbandingan rasio RHS dengan koefisien positif di kolom pivot. Baris pivot ini akan memberitahu kita baris mana yang akan kita perbaharui setelah perhitungan dilakukan. Pak Adi menggambarkan pivot itu seperti mengganti gigi di mobil. Ketika kamu butuh kecepatan yang lebih tinggi, kamu ganti gigi, dan begitu juga dengan Simplex. Kita pilih pivot untuk mempercepat proses menuju solusi yang optimal. Apa kita butuh kopi karena Simplex? Seperti kopi tak terlalu manis, Tapi tetap nikmat bikin kita tetap terjaga. Simplex, ayo belajar dengan kopi kita makin semangat. Pakai pivot, hitungan yang maksimal. Keuntungan pasti bisa pilih kolom dari pivot. Lalu kita akan jadi lebih tepat. Semua kendala kita atasi, capai solusi optimal. Simplex, ayo belajar dengan kopi. Kita makin semangat pakai pivot. Itu rasio optimalkan keuntungan pasti bisa.
Jangan takut, kita bisa lihat dengan besar. Lebih dahulu mari belajar simplex bikin kehidupan. Simplex, ayo belajar dengan kita. Nanti semangat pakai pivot, hitungan video, kedokteran. Langkah pemilihan pivot. Jika kita lihat tabel kita sebelumnya, kita pilih kolom pivot yang memiliki koefisien paling negatif di baris Z. Kemudian kita pilih baris pivot berdasarkan rasio RHS di setiap baris dengan koefisien positif di kolom pivot. 2. Apa itu RHS? Pak Adi melanjutkan dengan menjelaskan apa itu RHS atau right hand side atau sisi kanan. Di dalam tabel simplex, kolom RHS menunjukkan nilai yang ada di sisi kanan. Dari kendala-kendala, ini adalah nilai yang menunjukkan batasan yang kita miliki untuk setiap kendala. Dia memberi contoh pada tabel yang kita buat. Kolom RHS berisi nilai batasan untuk setiap kendala. Misalnya, dalam kendala pertama RHS adalah 8, artinya kita tidak bisa melebihi 8 untuk variabel-variabel dalam kendala tersebut. Pak Adi menambahkan kolom RHS sangat penting karena dia memberi kita batas atau maksimum yang dapat kita capai dalam setiap kendala. Semua keputusan kita harus memastikan bahwa nilai-nilai dalam kolom RHS tidak melampaui batas yang ada. Contoh perhitungan dengan RHS. Misalnya dalam kendala pertama, kita punya X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. RHS menunjukkan bahwa jumlah X dan 2Y tidak boleh lebih dari 8. Ketika kita memilih pivot dan melakukan perubahan di tabel, kita akan memeriksa kembali nilai RHS agar tetap berada dalam batas yang diizinkan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan tabel simplex dengan pivot dan RHS. Yang pertama, pilih kolom pivot. Cari nilai paling negatif pada baris Z. Yang kedua, pilih baris pivot. Hitung rasio RHS dengan koefisien positif di kolom pivot untuk menentukan baris mana yang akan diubah. Yang ketiga, lakukan pivot. Perbarui tabel dengan membagi elemen baris pivot dengan elemen pivot dan sesuaikan baris lainnya agar semuanya tetap konsisten. Yang keempat, periksa solusi optimal. Jika tidak ada nilai negatif lagi di baris Z, kita sudah mencapai solusi optimal. Pak Adi akhirnya menyimpulkan, jadi pivot adalah langkah yang kita ambil untuk memperbarui tabel dan menuju solusi terbaik. Dan RHS adalah pengingat kita untuk tidak melewati batasan-batasan yang ada pada kendala. Dengan penjelasan Pak Adi yang jelas dan disertai lagu dangdut yang penuh semangat, mahasiswa semakin paham dan siap melanjutkan latihan soal simplex dengan percaya diri. Kesimpulan, pertama, pivot adalah langkah memilih elemen yang akan diubah dalam tabel simplex, yaitu kolom dan baris yang membantu kita menuju solusi optimal. Kedua, RHS atau right hand side menunjukkan batasan atau nilai yang harus dipenuhi dalam setiap kendala dan kita harus memastikannya tetap dalam batas yang diizinkan saat melakukan perhitungan. Dengan cara ini, Pak Adi membuat konsep-konsep kompleks menjadi lebih mudah dipahami, bahkan sambil bernyanyi. Terima kasih atas ilmunya yang selalu berikan. Kami paham sulit sekarang. Jelaskan berkali-kali hingga kami paham betul tabel simplex. Mengerjakan
tugas yang kau berikan. Langkah pertama pilih protokol, Langkah kedua hitung rasio. kami paham cara memilih baris. Lakukan pilot berkali-kali juga paham menginginkan siap mengerjakan tugas. Kau berikan dengan semangat kami coba Menghitung dan memilih dengan tepat. Terima kasih Pak Adi tak akan